Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Kali ini kita akan membahas masih di modul 3, yaitu di lab 3.2.6 dengan judul lab enumeration with map. Jadi di sini kita bakal belajar pakai Nmap ya. Itu semacam alat untuk mapping di sebuah jaringan. Nah, dengan Nmap ini kita bisa tahu eh, komputer mana yang masih hidup dan juga port mana yang terbuka. Nah, selain itu, program apa saja yang sedang berjalan di port itu. Nah, misalnya di scan itu terlihat FTP ya, dan juga SMB, di mana FTP ini di dalam contoh ini menunjukkan bahwa mesin ataupun komputer ini mengizinkan login anonim. Nah, artinya siapapun bisa masuk tanpa kata sandi dan juga mengunduh ataupun menggunakan file. Nah, ini sangat jelas berbahaya di dalam sebuah jaringan. Setelah itu SMB juga menunjukkan nama komputer dan juga folder bersama yang bisa diakses tanpa kontrol. Jadi intinya di dalam lab ini kita akan Nmap uh, membantu tim IT untuk menentukan celah dan juga memperbaiki. Nah, tapi alat yang sama juga bisa dipakai seorang penyerang ya, ataupun hacker untuk mencari-cari suatu sasaran. Nah, setelah itu gunanya Nmap ini hanya kalau kita itu punya izin dan juga kalau kita menemukan hal seperti akses anonim ataupun folder publik ya, untuk uh, supaya kita beritahu seseorang yang mempunyai celah keamanan itu untuk segera menutupnya. Langsung saja kita masuk ke dalam virtual mesin untuk mempraktekkan. Jadi kita masuk dalam labnya dengan username kali juga password kali. Kita buka layar saja. Nah, jadi pada part pertama ini itu ada investigasi Nmap. Langkah pertama kita harus suruh untuk masuk dalam file Linux, dan kita sudah masuk ya. Setelah itu kita akan verifikasi bahwa virtual machine kita ini memiliki koneksi ya di dalam jaringan 10.6.6.0/24 ya, menggunakan perintah ifconfig. Ya, kita masuk ya untuk melihat. Oke, di sini cari
10 eh, 10 10. Oke, ini ya, ini port yang verifikasi bahwa kalian memiliki jaringan ke 10.10.10.6.6.1. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah nmap -v untuk memverifikasi bahwa nmap telah terinstall dan menampilkan versi nmap ya. Nmap -v. Oke. Ini untuk versinya dia di sini versi 7.9.4. Coba kita cari kesalahannya dalam ChatGPT ya. Misalnya sederhana, kamu pakai versi app, jika kamu login kembali ke terminal, kali sini bisa ditunda. Oke, sudah masuk ya di dalam Oke, kita masuk ke dalam step kedua. Di sini kita akan menyelidiki opsi dan juga fitur nmap menggunakan perintah nmap tanpa menentukan opsi ya, dan ataupun target apapun, yang dimana kita akan memberikan daftar opsi nmaps umum yang sering digunakan. Nah, untuk mengakses sistem bantuan, gunakan perintah nmap -h menjadi beberapa bagian berdasarkan jenis. Kita untuk melihat opsi ya, opsi apa saja. Oke, di sini banyak sekali perintah-perintah yang bisa kita gunakan ya.
sini ada A, A ini. Nah, selanjutnya kita ke part yang kedua. Nah, part yang kedua ini melakukan pemindaian nmap dasar. Jadi di langkah pertama kita akan menjalankan pemindaian nmap dasar pada komputer target. Komputer target itu yaitu networknya 10.6.6.0/24. Jadi kita untuk memindai DMZ ya, dengan cepat untuk menentukan host yang aktif, kita dapat melakukan pemindaian penemuan. Dalam pemindaian penemuan ini, host yang memindai akan mengirimkan perintah GEMA itu ICMP, TCP, SYN, dan ke port 443. Perintah, oke, langsung saja. Tunggu sebentar. Oke, down di oke, setelah itu kita ke host 10.6.6.23 itu diidentifikasi mencurigakan ya, dalam tangkapan WireShark, dan perlu dilakukan pengintaian tambahan untuk menentukan tampilan lebih banyak informasi tentang komputer dan juga layanan yang ada. Nah, jadi kita akan menggunakan perintah nmap untuk menjalankan pemindaian default pada host target. Nah, di sini scan default nmap melakukan pemindaian koneksi pada 1000 port TCP ya, yang paling umum. Nah, pemindaian ini memanfaatkan perangkat lunak jaringan sistem informasi untuk membangun koneksi di TCP ya, secara penuh. Nah, jadi jenis pemindaian ini akan menghasilkan lalu lintas jaringan yang besar dan juga meningkatkan kemungkinan deteksi oleh layanan, deteksi instruksi ya. Nah, kita juga dapat menentukan pemindaian koneksi TCP itu menggunakan opsi perintah nmap st ya. Coba kita coba. Oke, di sini terlihat ya. Nah, host nmap.ip address hostnya 0 sekarang. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, di sini di opsi POP dapat digunakan untuk menentukan informasi lanjut ya, tentang sistem informasi yang berjalan pada host target kita, yaitu host 10.6.6.23. Nah, beberapa opsi nmap memerlukan izin tambahan dan harus dijalankan secara root atau menggunakan perintah sudo untuk menemukan informasi sistem informasi pada host target. Jadi kita akan menggunakan perintah nmap ya, dan memasukkan password itu dengan password yang biasanya, yaitu kali sudo info 10.6.6.23 kali
Ya, kita masuk ke step kedua, yaitu obtain 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 addition informasi about the host and service. Nah, jadi di sini kita akan mendapatkan informasi tambahan tentang host dan juga layanan. Jadi di sini kita akan mencari untuk memberikan informasi tambahan tentang komputer target. Nah, kita dapat menggunakan berbagai opsi ke dalam satu barisan perintah, yang dimana perintah sebelumnya sudah mengidentifikasi beberapa port berpotensi terbuka pada host 10.6.6.23 ini. Nah, selanjutnya kita dapat menggunakan min-v dan juga min-p. Setelah itu min sf ya, untuk menentukan informasi tambahan tentang layanan yang berjalan pada port yang terbuka. Nah, perintah ini memberikan informasi tentang layanan FTP berjalan pada port 21 kepada target dalam mode verbose ya, dengan pengaturan waktu yang cepat. Langsung saja kita akan membuat kombinasi opsi ya. Nah, oke, di sini sudah terlihat ya. Untuk slide-nya, itu service OS, and let's scan for ini ya, target data file. Selanjutnya di perintah selanjutnya kita akan menggunakan opsi A untuk mendeteksi OS. Nah, di mana deteksi versi, pemindahan script dan juga tracer root ya. Coba kita coba nmap. Jadi pemindahan ini bisa sangat intrusif ya, dan oleh karena itu kita akan terdeteksi oleh banyak sistem IDS. Jadi pastikan kita memiliki izin sebelum mencoba pemindaian di luar lingkungan lab ya. Nah, ini akan sangat membahayakan diri kita sendiri, bisa terkena hukuman jika tidak diberikan izin. Oke, selanjutnya kita masuk di langkah ketiga. Di sini ada investigasi SMB service with script, yaitu menyelidiki layanan SMB dengan script. Jadi kita akan lihat protokol server blok atau SMB, di mana protokol ini akan berbagi berkas jaringan yang didukung oleh Samba di dalam komputer Windows dan juga Linux. Langsung kita ke poin ini. Jadi di sini pemindahan port terbuka sebelumnya pada komputer target menunjukkan bahwa port SMB 139 445 itu terbuka. Lalu kita akan menemukan informasi lanjutan tentang port-port ini menggunakan opsi perintah A dan min-p. Opsi min A ini menjalankan beberapa fungsi termasuk menjalankan script default ya. Gimana? Jadi tentu di sini lebih dari satu port yang akan dipindahkan dengan mencantumkannya secara terpisah ya. Dan juga kita memberi tanda koma di antara.
copy saja paste solution. Waduh, kenapa nih? Teruskan host post that version. Coba ada GPT. Karena port menunjukkan PS dan error, itu jelas PowerShell yang sedang menjalankan perintah, bukan base sekali PowerShell mengirimkan tanda koma sebagai perintah. Cara memperbaikinya, pilih salah satu dari 3 opsi berikut. Pindai paling mudah. Jika memang harus menggunakan PowerShell, tekan version atau berikan port sebagai steering. Kita pakai cara yang sederhana ya, kita menggunakan cara yang paling sederhana saja karena di perintahnya seperti itu. Masih sama aja sih. Kita lihat ini. Kita tunggu sebentar ya. Wordset. Oke, di sini kita sudah berhasil memindahkan beberapa. Jadi kita di sini sudah berhasil menjalankan script default, lalu kita juga sudah menentukan lebih dari satu port yang akan dipindai. Nah, dengan mencantumkan secara terpisah ya. Oke, selanjutnya channel berekspresi. Oke, sudah. Kita masuk ke ini. Kita masuk ke channel. Nah, di sini kita akan map berisi scripting and engine ya, atau NSE yang canggih, dimana memungkinkan programan berbagai opsi nmap dan tindakan kondisional yang akan diambil sebagai hasil dan dari resource. Di sini NSE memiliki script bawaan yang menghitung pengguna, grup, dan juga berbagai jaringan. Nah, di mana salah satu script yang paling umum digunakan untuk penemuan SMB adalah script SMB enum users NSE. Oke, kita akan mencobanya. Solution misi. Kita coba. Wah, gitu. Bersama input seperti sebelumnya. Kita coba ini ya.
join person ini. Nah, di sini kita bisa melihat programan berbagai opsi ya, nmap dan juga tindakan kondisional yang akan diambil sebagai hasil dari report dari respons. Oke, selanjutnya di banyak udah tadi di D. Di sini kita kekhawatiran keamanan yang serius adalah ke keberadaan direktori ataupun folder yang dibagikan secara publik. Nah, kita dapat melakukan enumerasi ya berbagai jaringan menggunakan script ini SMB enum ini. Lalu kita coba di sini. Oke, di sini sudah terlihat ya. Dia sudah melihat satu IP yang sudah dijalankan menggunakan nmap dengan sistem 757 sekon. Setelah itu di sini periksa keluaran. Oke, ini sudah ya. Oke, sudah selesai ya di lab 326 yaitu lab animal language mapping nmap. Oke, saya Eduardo, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.